Berawal, kalau kita bicara perjanjian Hudaybiyah, dalam hadis sesuai Bukhari Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW selama hidupnya beliau itu melaksanakan umroh 4 kali, ya. Jadi umroh 4 kali, haji 1 kali. Tahun ke-6 tahun ke-6 Hijriyah, ya, itu beliau mengadakan umroh yang pertama. Jadi ada berapa kali tadi umroh? 4. Yang pertama dinamakan Umratul Hudaybiyah. Yang kedua dinamakan Umratul Qadha. Yang ketiga dinamakan Umratul Jironah. Yang keempat dinamakan Umratul Qidah, yang nantinya akan menjadi apa? Al-Hajj Al-Wada. Ya. Qidah, Al-Qidah. Jadi ada 4 umroh. Yang pertama adalah Umratul Hudaybiyah, yang kedua Umratul Qadha, yang ketiga adalah Umratul Jironah atau Umratul Hunain. Bisa juga dinamakan Umratul Hunain. Kenapa dinamakan Umratul Hunain? Karena di tahun inilah Rasulullah SAW mengadakan perang Hunain yang ghanimahnya berlimpah ruah. Nah, setelah beliau menyelesaikan pembagian ghanimah tadi, beliau melaksanakan umroh. Maka dinamakan Umratul Jironah atau Umratul Amul Hunain, perang Hunain. Kita sama-sama paham bahwa Rasulullah di Mekah ini berdakwah 10 tahun, dan di Madinah beliau berdakwah berapa tahun? 13 tahun. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah 10 tahun ini, mendapatkan umat tidak banyak. Buktinya apa? Ketika beliau hijrah, itu hanya segelintir orang saja yang ikut bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib dulu, ya. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu nama suku Yasrib. Tetapi ketika beliau hijrah ke Madinah, hijrah itu apa sih hijrah? Pindah. Jadi pindahnya Rasulullah dan sahabat itu bukan untuk mencari kekayaan, bukan. Oh, saya mau pindah dari satu tempat ke tempat lain memperbaiki ekonomi. Diajarkan sama Nabi begitu? Enggak. Nabi hijrah itu karena beliau di tempat yang didiami sudah banyak penghinaan, caci makian. Rasulullah ini luar biasa. Ya, bahkan orang yang pertama musuh Nabi itu adalah orang yang terdekat dengan Nabi. Pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab atau Al-Izza namanya, Abul Izza atau Lata Uzza itu, ya. Maka tidak ada dalam Al-Quran. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran bukan nama Lata dan Uzza, karena itu lambang kemusyrikan. Maka suratnya yang semuanya hafal, kalau di kampung saya surat Tabat katanya. Kalau orang sini surat apa? Itu Tabat Yada, bukan Abi Izza bin Abdul Muthalib, tapi Tabat Yada Abi Lahab. Maksudnya begitu. Jadi Allah nggak mau ayat tauhid awalnya tentang bicara tauhid, tiba-tiba di ujungnya Izza bin Abdul Muthalib adalah orang yang menganggap Al-Izza itu, Al-Uzza itu sebagai Tuhan. Maka digantilah dengan Tabat Yada Abi Lahab. Itu paman beliau, ya, paman beliau. Rasulullah ini pamannya Rasulullah ini semuanya ada 10 laki-laki, 6 perempuan, ya. Mati ketika Rasulullah, wafat ketika Rasulullah belum jadi nabi 6, yang hidup 4, ya. Paman yang pertama namanya Al-Haris. Nanti akan ada cerita panjang lebar tentang Haris itu. Karena
anaknya Haris itu paling memusuhi Nabi, namanya Sofyan ibn Haris, tapi ujungnya nanti masuk Islam. Sofyan itu ada dua, ada Sofyan ibnu Harbi dan Sofyan ibnu Haris. Kalau Sofyan bin Haris itu jadi anaknya pamannya, anaknya bapaknya Rasulullah, Abdullah, ya. Nah, orang yang pertama lahir namanya Haris, berarti apanya Rasulullah itu. Nah, Sofyan itu bin Haris, itu orang yang paling bengis memusuhi Rasulullah. Ya. Karena apa? Dia mengikuti Abu Sofyan. Ya Abu Lahab. Orang yang pertama ini, yang pertama memusuhi Nabi ini pamannya sendiri, Abu Lahab. Dan dekatnya Rasulullah dengan Abu Lahab ini luar biasa. Sampai-sampai kalau nggak dekat, ya, dua anak perawannya yang cantik Rasulullah ini rela dinikahi anaknya Abu Lahab. Umi Kulsum dan Ruqayyah, yang artinya dicerai satu menjadi istrinya Utsman bin Affan. Jadi laki-lakinya dua-duanya nikah dengan anaknya Rasulullah, Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab itu. Saking dekatnya. Tapi ketika Rasulullah SAW naik ke gunung Sofa, Marwah, ketika beliau mengajak kepada seluruh Bani Muthalib untuk memahami tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tiba-tiba Abu Lahab naik ke atas, ke telinga Rasulullah sambil mengatakan, "Tabak ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Ternyata kita diundang ke sini hanya untuk mengikuti agama baru dan harus meninggalkan agama nenek moyang." Rasulullah bingung, nggak bisa jawab. Rasulullah itu nggak bisa jawab, kalau nggak ada wahyu itu nggak bisa jawab. Ini paman saya, besan saya, ya. Terus orang yang paling bahagia ketika lahirnya saya, ya. Tiba-tiba memusuhi saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membisikkan telinganya kepada telinga Rasulullah yang berbunyi, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Ada yang hafal? Saya kebetulan hafal. Ayat berikutnya. Wih, tapi kadang-kadang lupa yang begitu itu. Iya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rongdatal hab wa mra'atu hammalatal hatab fi jahannam yasab. Dan ini ayat, ini surat pertama orang kafir Quraisy dengar. Iqra belum pernah dengar. Mudasir belum pernah dengar, Muslimin belum pernah dengar. Tapi yang pertama dengar di hadapan orang umum itu adalah surat tadi, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan mereka menganggap ini surat adalah syair dari Nabi Muhammad. Ya emang Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai penyamun, tahu penyamun? Dikatakan sebagai tukang sihir, itu udah biasa. Dikatakan gila juga sudah biasa. Orang nabinya yang suci, yang sempurna aja dikatakan gila. Kita ini lebih suci mana antara kita dengan Nabi Muhammad? Ya, wajar nggak kalau kita dikatakan, kamu ngikut ngaji saksi ngapain orang gila, orang stres. Nabi aja dikatakan, "Qalu hadza sihrun mubin." Ketika Nabi menyampaikan itu, rame-rame orang datang. Qalu itu kan orang banyak. Nih Muhammad tukang sihir. Qalu hadza sihrun mubin gitu. Qalu mereka ramai-ramai berkata, "Hadza ini orangnya nih." Jarak dekat. Kalau tilkama itu tuh mending. Qalu hadza ditunjuk. Nih tukang sihir. Nabi digituin coba. Ada yang kita pernah digituin? Belum. Wah, jarak jauh. Ya. Nggak kelihatan. Itu pun dari mulut ke mulut, lewat mulut sampai lah. Rasul digituin coba. Masya Allah. Dan dahulu, zaman dulu, perlu antum tahu, tadi orang yang punya syair itu kayak sekarang punya YouTuber. Iya. Alat komunikasi terhebat itu syair, bukan syair. Maka dihormati betul. Jadi syair itu kayak sekarang kayak punya YouTube itu cepat dihafal banyak orang gitu. Maka ketika mereka dengar Tabbat dan tahunya bahwa ini syair, langsung detik itu juga, saat itu juga, hari itu juga, semua orang hafal. Di pasar-pasar itu Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah mereka ngapalin syair.
Jadi sair itu di sana sekarangnya YouTube, apa HP apa? Pokoknya begitu tuh. Kan kita ini lebih hafal kan, lebih hafal HP daripada ngapalin ayat Quran. Iya, hafal di mana-mana. Ini sebenarnya salah satu cara Allah untuk menghinakan orang-orang yang memusuhi Nabi. Nak sehina-hinanya. Anak kecil sampai di pasar-pasar itu sambil nunggu pedagang sabar, jodoh, abilah, mana, sampai musafir yang datang ke negeri Mekah saat itu hafal. Saking cara Allah menghinakan orang yang memusuhi Islam. Kita nggak bahas itu. Nanti kalau bahas itu di sini nggak ketemu kan. Memang sejarah itu dipelantur kemana? Sampai mana tadi? Enggak, 13 tahun di Madinah. 13 tahun di Madinah dan 10 tahun di Mekah. Tahun ke-6. 6 kenabian apa 6 hijriah? Kenabian. Hah? Kenabian apa hijriah? Oh, hijriah. Hijriah sudah hijrah. Kenabian apa hijriah? Hijriah. Hijriah. Karena udah hijrah ya. Enggak. Sama kali. Orang kan ini aja masih keder kita ini. Kenabian apa kenabian lah. Kenabian apa hijriah? Ya hijriah. Hijriah apa kenabian? Kenabian. Jadi belum bisa membedakan antara hijriah dengan kenabian. Kalau kenabian merujuk diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, kalau hijriah setelah hijrah merujuknya Rasulullah hijrah. Jadi kalau kenabian ya bukan 6, tapi 10 ditambah 6, 16 tahun. Hanya hati-hati juga tuh di buku-buku itu. Perang Mut'ah terjadi tahun 18 hijriah, seharusnya 18 selatan. Saya sempat keder tuh baca sejarah yang tentang itu. Perang Mut'ah 18 hijriah. Rasulullah saja wafat pada 13 hijriah kan? Sampai 18 hijriah coba. Kadang-kadang memang hati-hati juga buku itu. Kadang-kadang harus sering-sering nanya. Selama 6 tahun Rasulullah ini di Madinah. Di Madinah itu dulu namanya Yasrib. Sekarang menjadi Madinatul Munawwarah, artinya tempat berlakunya nur Allah. Munawwaroh. Madinah sebuah kota atau tempat, Munawwaroh berlakunya hukum Allah. Nur Allah itu apa? Wujudnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ya kata orang-orang yang di masjid-masjid Yasin wal Quranil hakim hakama hukum. Jadi Madinatul Munawwarah tempat atau kota berlakunya hukum Allah. Itulah perbedaan Mekah dan Madinah. Di Madinah baru 6 tahun itu beliau bisa mengajak 1.400 sahabat ya untuk melaksanakan variasi ya, ada yang mengatakan umroh, ada yang mengatakan haji. Kalau yang merujuk kepada hadis bahwa Rasulullah haji cuma sekali, maka sepakat ahli sejarah menyebutnya adalah umroh. Nah, Rasulullah ini bermimpi sebelum beliau melaksanakan umroh pada tahun yang ke-6 Hijriah ini, beliau bermimpi. Kalau Nabi itu kan mimpinya mimpi benar, ya kayak kita. Karena kebanyakan tidur, mimpinya dikejar-kejar anjing, nggak taunya memang nggak pernah talim. Iya, karena nggak talim, mimpinya macam-macam. Udah bawain golok, diserang sama masyarakat, didatengin RT dan RW. Kadang-kadang begitu tuh mimpinya, gara-gara nggak pernah talim. Nah, kalau Nabi ru'ya bilhaq. Emang Nabi itu mimpinya benar. Maka Rasulullah bermimpi, mimpinya apa? Mengitari Ka'bah. Namanya apa itu? Mengitari Ka'bah itu Tawaf. Keliling. Tawaf. Tawaf. Nggak apa-apa, orang belum pergi haji salah. Jawabnya salah nggak apa-apa. Kalau sudah pergi haji salah maka terlaluan. Jangan-jangan di sana nyari kaya. Nah, maka beliau akhirnya mengumumkan, saudara-saudara, kami insya Allah akan melaksanakan umroh. Siapa di antara kalian yang ikut, maka tercatatlah 1.400 orang. Ini luar biasa nih, angka yang cukup fantastis ya. 6 tahun sudah bisa merekrut 1.400 orang untuk melaksanakan umroh. Nah, perjalanan Madinah ke Makkah itu kalau ditempuh dengan naik unta, kuda, itu 8 hari 7 malam. Kan sama Rasulullah nggak ada sepur, nggak ada bus, nggak ada motor-motor gitu, nggak ada, otak, klek. Ya, maka sekitar itu.
Kenapa waktu hijrahnya Rasulullah mencapai 1 bulan? Karena Rasulullah sempat bersembunyi di gua Hiro. Leo. Sur. Hiro mendapat wahyu ya. Nah, ini kita ini harus cinta sejarah. harus senang sejarah. Bahasa apa Hiro? Sur. Sur apa Hiro? Sur. Apa bedanya sih? Dua Hiro dapat wahyu. Dua Hiro dapat wahyu, gua Sur tempat persembunyian Sembunyian. Rasulullah ketika dikejar oleh kafir Quraisy untuk dibunuh. Karena apa? Didatangin ke rumahnya, di kamarnya dibuka, mau disembelih itu. Kan semalamnya udah rapat di Darun Nadwa. Ya, semua usul ditolak. Kata Abu Jahal, saya punya ide. Apa idenya Abu Jahal? Kumpulkan semua pentolan-pentolan. Ya, jadi dari grup ini. Kalau jangan disebutin, sekarang namanya LSM. Panggil ketua semua kumpul. Nah, semua orang itu ntar malam datang ke kamarnya Rasulullah, bunuh. Waktu itu kan pada ketakutan. Abu Jahal, Muhammad boleh mati. Tadi Banu Thalib, siapa yang bisa berani melawan sama Banu Thalib? Caranya begitu, jitunya otaknya Abu Jahal tuh. Walaupun Abu Jahal itu artinya goblok, tapi strateginya untuk menghancurkan Islam luar biasa. Ketika semuanya tertolak, ide dia diterima oleh Darun Nadwa. Maka disepakati malam itu harus dibunuh. Allah kasih tahu pada Rasulullah, akhirnya Ali bersedia. Coba Pak Sanam ntar malam mau dibunuh, terus nyuruh Kasim suruh tidur di rumahnya, mau nggak kira-kira? Walaupun dibayar 1 juta, mau nggak kira-kira? Mau ke modal kawin. Nggak ada kita hari ini, nggak ada. Padahal Ali Masya Allah usianya masih belia, ya. Tapi karena yakinnya terhadap Nabi dan strukturalnya sampai rela mati. Masya Allah. Kira-kira yang terjadi mati apa gitu? Kalau mau dibunuh terus, orang mau bunuh Muhammad, tiba-tiba adanya Ali. Kalau berpikir, Li, saya ini ntar malam mau dibunuh. Apakah kamu bersedia menggantikan posisi saya di tempat tidur? Kata Ali, siap. Ya. Maka ketika malam itu Rasulullah keluar dengan Allah berikan di surat Yasin itu apa? Saya apa? Apa lagi? Sambil menaburkan debunya. Takut disalahgunakan soalnya. Kadang-kadang orang hilafah juga masih begitu tuh. Wih, ini ayat antik katanya. Orang nomor HP aja masih ada nomor antik. Ini nomor saya nomor antik. Nomor HP nomor antik. Surat Yasin dibaca, waduh bahaya. Rasulullah sambil keluar menyampaikan ayat itu, mereka tertidur. Ada bangun masuk ke dalam, adanya Ali. Wah, nggak ada guna-gunanya orang semua membunuh Muhammad. Ya, itulah hebatnya mereka cara mengusir Rasulullah. Dan ketika diumumkan ini 1400 tahun, 1400 orang sahabat langsung tertarik untuk ikut bersama Rasulullah. Ya. Pertama, kita ingin bersilaturahim. Karena sudah 6 tahun keluarga yang ditinggal di Mekah nggak pernah ketemu. Yang kedua, pengen tahu sampai sejauh mana keberadaan harta yang ditinggal. Kan hijrah itu hanya yang bisa dibawa saja itu. Enggak, ayo kita ramai-ramai gotong rumahnya Pak Sanam pindah ke enggak, yang bisa dibawa aja. Ada yang bawa istri, ada yang enggak semuanya istri dibawa, harta enggak, semampunya dia bisa berangkat. Maka setelah 6 tahun Rasulullah ngajak untuk, karena mimpinya tadi, ya, mimpinya ngeliling Ka'bah itu, wih langsung semangat, wah saya mau datang, pengen tahu keluarga saya bagaimana 6 tahun. Padahal 6 tahun belum apa-apa sih kalau kita ingat waktu dulu kecil. Saya belum pernah kesini, masih kebayang juga. Tapi karena banyak harta yang ditinggalkan itu banyak. Ada yang memang tidak semuanya hijrah karena harus menjaga hartanya. Nah, setelah beliau berangkat dari Madinah, ini murni beliau ini pengen umroh. Maka beliau membawa binatang yang untuk disembelih sebagai hadiah 70 unta dan ratusan kambing untuk dijadikan hadyu. Namanya binatang haji. Dan ini orang sudah tahu semua. Orang sana sudah tahu kalau ada binatang, ada merek hadyu, oh ini buat korban.
bukan tonggangan untuk berperang, bukan. Saya selalu ambil contoh begini, kalau mau ada hari raya kurban, ada sapi yang dicap-cap nggak tuh? Ada. Kambing juga dicap kan? Ini pasti buat Kurban. bukan untuk kan lamar pengantin kan, enggak kan? Pasti ini buat kurban. Nah itulah ini. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai ke suatu tempat yang dijadikan mikot, tempat mikotnya sudah mulai berpakaian seragam itu, orang-orang Quraisy ini sudah tahu bahwa memang Muhammad murni bahwa beliau ini ingin beribadah, nggak untuk berperang. Karena apa? Sudah berpakaian ihram, jadi udah nggak boleh larangan-larangan itu sudah mulai dikerjakan. Nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku, nggak boleh menutup kepala. Udah mulai dilakukan itu, berpakaian tanpa jahit. Maka mereka sudah tahu. Nah, ini ketika dengar kepada pentolan-pentolan orang kafir Quraisy, siapa pimpinannya kafir Quraisy itu? Mekah itu diantaranya pimpinan kafir Quraisy, Sofyan. Abu Sofyan. siapa? Abu Sofyan. Terus Rimah bin Abu Jahal. Abu Jahal. Khalid bin Mughirah. Mughirah bin Walid. Khalid bin Walid sudah masuk Islam belum? Belum. Khalid bin Walid. Kedengaran ini disampaikanlah kepada pentolan-pentolan ini, dan Abu Sofyan itu sebagai penggantinya Abu Jahal. Abu Sofyan memerintahkan pada saat itu Khalid bin Walid. 500 orang mengintai gerakan ini.